kita ketemu lagi dalam sesi selanjutnya untuk seri kuliah termodinamika teknik. Nah, pada sesi ini kita belajar mengenai energi dan hukum pertama termodinamika. Sebelumnya, kita akan review terkait daripada konsep mekanika tentang sebuah energi. Nah, dalam konsep ini kita bisa melihat bagaimana suatu benda yang dari titik asalnya itu 0, seperti itu, seperti yang diperlihatkan pada gambar ini, yang dari titik asalnya itu 0, bergerak sejauh S, sebesar S, dan diberikan gaya F, yang ini. Nah, di mana gaya F ini terdiri atas Fs, gaya Fs ini merupakan gaya resultan yang searah dengan kecepatan benda, yang ini. Nah, gaya Fn ini merupakan gaya yang tegak lurus terhadap gaya Fs. Nah, dengan menggunakan hukum Newton kedua, di mana hukum Newton kedua itu merupakan hukum yang menyatakan bahwa suatu gaya itu sama dengan, atau suatu gaya itu sebanding dengan massa dikali daripada percepatannya. Nah, kalau ini kita turunkan, dia bisa menghasilkan F sama dengan M, di mana percepatan ini merupakan turunan daripada kecepatan terhadap waktu. Nah, dengan menggunakan hukum Newton kedua, maka kita memperoleh Fs-nya itu, jadi Fs itu sama dengan massa dikali turunan kecepatan terhadap waktu. Nah, kalau ini saya sederhanakan kembali dengan menggunakan aturan rantai, berarti M dikali turunan kecepatan terhadap waktu dikali turunan jarak terhadap jarak, gitu ya. Jadi, kalau saya sederhanakan, jadi dapatnya seperti ini. Turunan jarak terhadap waktu. Ini sama aja ya. Nah, kalau saya dapatkan seperti ini, saya pindahkan ds-nya ini ke ruas sebelah kiri. Jadi, F, S, ds itu sama dengan massa dikali, ini ds per dt ini merupakan kecepatan, seperti itu. Kecepatan dikali turunan V. Nah, kalau ini saya integralkan, nah, maka akan dihasilkan, berarti ini M integral V dV, ini sama dengan setengah mv kuadrat. Di mana V di sini bisa kita tuliskan V akhir dikurang V awal. Seperti itu. Jadi, integral Fs ds. Nah, di sini kamu bisa lihat, integral, ini bisa saya sederhanakan lagi, integral Fs ds itu sama dengan setengah mv2 kuadrat dikurang v1 kuadrat. Seperti itu. Nah, ini bisa kamu lihat bahwa ini merupakan kerja pada benda. Atau kerja yang terjadi pada benda. Dan ini merupakan energi kinetik atau perubahan ekah yang saya tulis di sini, yang berarti perubahan energi kinetik. Ini sama aja dengan yang di sini. Yang dari hal ini kita bisa mengetahui bahwa kerja pada benda itu bisa atau sebanding dengan bentuk energi lain yang dalam hal ini merupakan energi kinetik. Nah, selanjutnya kita akan review terkait energi potensialnya. Ini masih terkait daripada energi kinetiknya. Kita akan review kembali terkait daripada energi potensialnya. Jika suatu benda yang awalnya memiliki ketinggian daripada Z1, nah, ketika diberikan gaya sebesar R, maka benda ini mengalami perubahan ketinggian menjadi Z2. Dengan menggunakan hukum yang pertama tadi, di mana kerja itu sebanding, ini saya tulis ya, saya tuliskan integral daripada F ds
itu sama dengan setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Nah, dari sini kita bisa tuliskan terkait daripada kerja oleh setiap gaya yang bekerja yang ditentukan dengan konsep usaha dan energi pada energi potensial, kita bisa tuliskan setengah MV2 kuadrat dikurang MV1 kuadrat yang dalam hal ini merupakan energi kinetik delta EK ini sebanding dengan integral daripada RdZ dikurang integral daripada MGdZ, di mana perbedaan tanda ini disebabkan oleh arah yang berlawanan. Nah, kalau kita melihat di mana integral Mg dz ini yang diintegralkan terhadap Z2 dengan Z1 ini bisa kita sederhanakan Mg gitu ya, Mg Z2 kurang Z1. Nah, dari penyederhanaan ini kita bisa tuliskan berarti konsep usaha energinya itu menjadi setengah M V2 kuadrat dikurang V1 kuadrat. Ini MGdZ-nya ini kita pindahkan ke ruas kiri berarti plus MG Z2 dikurang Z1 ini sama dengan integral daripada RdZ. Nah, dari hal ini apa yang mau dilihat dari hal ini? Di mana ini merupakan energi delta EK. Ini merupakan delta EP atau energi potensial. Dan ini merupakan kerja pada benda. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa kerja itu merupakan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Ini bisa kita lihat dalam hal ini, di mana perubahan energi potensial itu merupakan Mg dikali Z2 dikurang Z1 atau MGH biasanya kita sebut ya dalam sehari-hari. Mg dikali ketinggian, di mana ketinggiannya di sini kita menggunakan Z2 dikurang Z1. Itu Z2 itu ketinggian akhir, Z1 itu ketinggian awal. Jadi kesimpulan dari hal ini kita dapatkan bahwa kerja pada suatu benda itu merupakan perubahan energi kinetik dan juga perubahan daripada energi potensialnya. Pada proses termodinamika, kerja yang dilakukan oleh benda atau sistem itu dapat dievaluasi secara makroskopik dengan sebuah gaya dan perpindahan. Jadi, kerja itu dapat kita rumuskan menjadi integral daripada F ds. Seperti itu. Nah, kerja ini didefinisikan sebagai banyaknya perpindahan energi. Jadi, kerja itu dalam termodinamika adalah merupakan konversi atau perpindahan energi yang terjadi antara sistem dan lingkungan, yang dalam hal ini tidak adanya transfer massa. Jadi, kerja dapat dilakukan oleh sistem dengan lingkungannya jika efek eksternal dapat menaikkan masanya. Jadi tidak adanya terjadi transfer massa, namun terjadi perpindahan energi pada sistem tersebut. Jika kita temukan kerja itu dalam positif, berarti kerja dilakukan oleh sistem. Jika kerjanya merupakan positif, berarti kerja itu dilakukan oleh sistem. Namun, jika kerjanya itu negatif, lebih kecil daripada 0, berarti kerja itu dilakukan pada sistem. Ini dilakukan oleh sistem, ini dilakukan pada sistem. Untuk diferensial daripada kerja, ini merupakan bentuk eksak, sehingga kita menggunakan yang dalam hal ini kita bisa gunakan dalam bentuk huruf Romawi. Jadi, integral daripada delta kerja itu sama dengan kerja. Pada gambar ini kita bisa melihat bahwa sistem A dan sistem B ini merupakan kondisi yang berbeda. Jadi kita disuruh untuk menganalisa bagaimana kerja atau bagaimana proses pada termodinamika yang masing-masing ada sistem A dan ada sistem B. Nah, pada gambar ini kita bisa melihat
interaksi sistem termodinamika yang terjadi. Pada gambar A, kita bisa dengan lihat secara kasat mata bahwa di sini ada terjadinya perputaran kincir angin gitu ya, perputaran kincir yang ini merupakan kerja yang diaplikasikan pada termodinamika karena adanya putaran kincir. Nah, sekarang yang mau kita lihat itu bagaimana kerja yang berlaku pada sistem B. Kalau pada sistem A kita bisa lihat tadi secara kasat mata bahwa ada perputaran kincir di sini. Nah, perputaran kincir ini berarti terjadinya kerja atau perubahan energi. Karena perubahan energi mekanik itulah yang menyebabkan kincir itu dapat berputar. Pada sistem B, bagaimana terjadinya proses kerja pada termodinamika pada sistem B ini? Di sini kita tidak ada melihat gaya yang terjadi, tidak ada melihat perpindahan yang terjadi. Namun di sini kita bisa lihat bahwa ada arus listrik. Nah, di sini sistem baterai melakukan interaksi dengan lingkungannya. Jadi baterai ini melakukan interaksi dengan lingkungannya yang dalam hal ini menghasilkan bentuk energi listrik sehingga dihasilkan arus listrik. Nah, kerja itu merupakan alat untuk memindahkan energi. Jadi kerja itu merupakan sebuah alat untuk memindahkan energi. Yang dalam hal ini kita bisa melihat baterai ini mengirimkan energi listrik ke motor listrik yang ini. Ini merupakan motor listrik. Jadi baterai mengirimkan energi listrik ke motor listrik. Dari motor listrik ini akan dihasilkan energi putar untuk menggerakkan daripada kincir ini. Nah, disinilah ada terjadinya perubahan energi, proses perubahan energi. Nah, ini yang disebut dengan yang kita pelajari tadi, kerja. Kerja itu merupakan sebuah alat yang mampu melakukan perubahan, memindahkan energi atau terjadinya perubahan energi. Jadi perpindahan energi itu terjadi dari energi listrik ke motor listrik sehingga dihasilkan energi putarnya. Nah, ini yang disebut dengan kerja. Banyak analisa dalam termodinamika yang melibatkan laju transfer energi. Nah, laju transfer energi oleh kerja ini disebut dengan daya. Daya ini merupakan dot product antara gaya dan juga kecepatan. Jadi berbeda ya untuk daya dan juga gaya. Jadi daya itu merupakan dot product antara gaya dan kecepatan. Jadi dot product yang dalam artian di sini berarti daya atau W itu sama dengan F atau gaya dot kecepatan. Oke? Nah, sehingga ketika kita menentukan kerja ataupun daya persatuan waktu, kita dapat melakukan integrasi daya terhadap waktu atau integral daripada W dot, seperti itu, W dot dt. Nah, ini kita dapat sederhanakan kembali dengan dimana W dot ini merupakan gaya dot kecepatan. Dimana W dot ini merupakan gaya dot kecepatan. Nah, satuan daripada daya ini merupakan joule per second atau lebih singkatnya itu watt. Salah satu bentuk kerja pada proses termodinamika yang banyak kita temui itu merupakan kerja pada ekspansi dan juga kompresi. Proses ekspansi dan juga kompresi merupakan suatu proses yang banyak terjadi pada proses termodinamika. Pada gambar ini kita bisa lihat bahwa ini merupakan proses kompresi dan juga ekspansi yang terjadi pada piston silinder. Nah, gaya yang diberikan di sini ada berisi gas ataupun liquid. Itu tergantung daripada kondisi yang terjadi. Nah, gaya yang terjadi di sini ini bergantung pada tekanan dan juga luas permukaan daripada pistonnya tersebut. Tekanan yang di sini adalah tekanan yang diberikan supaya terjadi perubahan daripada X-nya. Jadi pistonnya di sini bisa bergerak ke arah kanan atau bisa bergerak ke arah kiri, itu bergantung daripada gaya ataupun tekanan yang diberikan. Nah, luas permukaan yang di sini ini merupakan luas permukaan pistonnya. Nah, ini kita sebut jika terjadi pergeserannya kita sebut dengan delta X. Nah, untuk menentukan daripada kerjanya
kerja itu dapat kita tentukan di mana W itu sama dengan F integral F ds. Nah, di sini kita bisa tentukan bahwa F itu merupakan, ini F, tekanan dikali luas permukaan pistonnya. Nah, dx di sini ini merupakan perubahan yang terjadi antara X1 dengan X2, di mana piston ini dapat bergerak ke kanan ataupun ke kiri. Pergerakan piston ke kanan ataupun ke kiri itu akan mengakibatkan terjadinya perubahan jarak, yang dalam hal ini kita simbolkan dengan delta X, atau di sini kita sebut dengan dx. Nah, dari sini kita bisa sederhanakan lagi, di mana dv itu sama dengan A dx. Sehingga W itu kita bisa sederhanakan menjadi tekanan dikali dV. V di sini merupakan volume, bukan kecepatan. Nah, sehingga kita bisa tentukan W-nya itu atau kerjanya itu sama dengan integral V dV, yang dimana dalam hal ini kita integralkan terhadap V1 sampai dengan V2. Proses ekspansi dan juga kompresi, kita dapat menuliskannya atau mencari daripada kerjanya itu dengan menyatakan atau menghitung luas pada kurvanya. Nah, ini bisa kamu lihat pada gambar berikut, di mana ini merupakan piston silinder seperti yang sudah kita bahas pada slide sebelumnya. Pada piston silinder ini bisa terjadi proses ekspansi ataupun kompresi. Proses ekspansi itu terjadi ketika ini pistonnya ini terdorong ke sebelah kanan. Jadi ketika terdorong ke sebelah kanan, ini akan terjadi proses ekspansi. Namun ketika terdorong ke sebelah kiri, ini akan terjadi proses kompresi. Jadi dia terkompres. Nah, ketika terjadi pergerakan daripada piston ini, akan menghasilkan perubahan daripada X-nya, atau kita sebut dengan delta X. Nah, kita lihat pada gambar atas, yang di sebelah kiri. Pada gambar atas, ketika terjadi perubahan daripada pistonnya, jarak antara pistonnya, sehingga yang diakibatkan oleh tekanan daripada gasnya dan juga gaya yang diberikan daripada gasnya ataupun liquidnya, sehingga terjadi perubahan daripada pressure, gitu ya, perubahan daripada pressure dan perubahan daripada volumenya itu antara poin 1 sampai dengan poin 2. Nah, di sini VdV itu merupakan yang ini. Ini merupakan deltanya, VdV. Namun, untuk menentukan kerjanya itu, kita bisa tentukan daripada luas daerah yang diarsir ini. Luas daerah yang diarsir ini berarti luas semua daerahnya. Nah, ini tentunya akan bergantung daripada lintasannya. Kita bisa lihat pada gambar sebelah kanan, ini merupakan kurva VV, gitu ya. Nah, dalam kurva VV ini, kita bisa lihat bahwa lintasan B dengan lintasan A itu memiliki luas kurva yang berbeda. Nah, luas grafik yang berbeda. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa B itu memiliki lintasan yang berbeda dengan A, sehingga luas kurva B itu jauh lebih besar. B jauh lebih besar daripada A. Nah, kita bisa simpulkan dari hal ini bahwa suatu kerja yang dia itu digambarkan dalam bentuk grafik itu dapat kita hitung dengan menyatakan luas pada kurva VV-nya. Namun, ilustrasi kerja ini akan bergantung terhadap lintasannya. Hubungan tekanan dan volume itu dapat dijelaskan secara analitis. Nah, prosesnya itu dapat dinyatakan dengan V dikali P, gitu ya. P dikali V pangkat N. Dan ini sama dengan konstan. Di mana N ini merupakan konstanta. Nah, proses daripada P dikali V pangkat N ini disebut dengan proses politropik. Di mana proses politropik ini proses yang menjelaskan hubungan tekanan dengan volume. Untuk sesi selanjutnya akan dilanjutkan pada video segmen kedua. Terima kasih.